Halo, Biasa. dadah. Kok dadah? Ini Apa sih? para human resah ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Mantap. Jadi kalau episode kemarin ya kita sudah kasih tahu bahwa episode kali ini kita akan ngomongin tentang CV. Nah, kita akan mendatangkan pakar CV ya, dan ini udah banyak email yang masuk ya di inbox hrtalk@gmail.com ya. Betul. Emailnya bukan email CV sih, cuma pemberitahuan dari Anchor FM doang. Nggak laku pertanyaannya. Tapi kita kan mau kenalin dulu ya, gitu. Billy ya sebagai bintang tamu, siapa yang nggak kenal ya. Para netizen udah pada kenal. Kita mengungkap kembali ya lebih jauh tentang Billy, sambil nanti kita akan bahas tentang CV-nya. Ya. Oke. Halo Bill, menyapa dulu. Halo teman-teman semuanya. Wih. Yang nggak kenal gue banyak, Mas. Yang nggak kenal gue banyak. Yes, ini dia. Jadi karena para human resah ini juga makin resah, Bill. Sekarang cari kerja udah susah, sekarang bikin CV sendiri itu juga seringkali ketemu yang aneh-aneh, Bill. Nah, mungkin Betul. dapatnya Billy juga ya dari pengalaman Billy. Ini ada yang lebih aneh lagi, atau ini kita akan bantai aneh apa CV-CV yang akan kita temui. Tapi sebelum kita masuk ke sesi itu ya, tak kenal maka tak sayang, kita akan sayangin Billy dengan pertanyaan. Mantap. Pertanyaan. Billy ini siapa dulu? Nah, makanya kita akan kenalkan Billy dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya orang-orang biasanya ngenalin orang dengan pertanyaan singkat. Nah, kita mau kenalin orang, taunya Billy ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita bisa nilai akhlaknya Billy sampai sejauh mana. Siapa? Takut gue. Tenang Bill, pertanyaan ini singkat ya, tapi tidak mempengaruhi Billy nggak akan dipecat. Cuma karirnya terhambat uang. Paling itu aja. Jadi kita akan merahasiakan nama perusahaannya Billy ya. Ini ya. Ntar boleh diedit nggak, Mas? Kalau gue salah boleh diedit nggak ntar? Oh boleh. Oh tenang. Tenang. Kita bisa bantu kalau. Kita bisa bantu anjir. Kayak calo lah. Oh yang. Yuk, ini mau siapa dulu nih yang mulai nih? Mas Hendra langsung, sikat. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang kita kumpulkan dari para netizen yang maha benar ya. Yang mana pertanyaan ini ditujukan pada Billy, Bill. Jadi bentar. Netizen maha benar ini maksudnya 5 orang di sini ya maksudnya ya? ya kita sih maha benar. Jadi semua orang sama nih, kita yang benar nih. Tahu aja lagi gini. Coba gue nyontek dulu. Mana ya pertanyaannya? Tadi ada di ini ya. Di grup ya, Udah di list di grup ya. Terlalu bawel kita di grup ini. Oke, Bill, pertanyaan pertama langsung aja inti acara. Pilih punya pacar dalam satu kantor atau cari kerja terus sambil doain setiap malam minggu hujan deras terus. Punya pacar satu kantor. Oke, mantap. Satu tim ya, satu tim. Ups, udah next Mas. Bulat apa tidak bulat? Anjir, apa ini? Bulat. Apa sih? Kenapa ya? Ya, oke. Oke. Mantap. Ya, ada yang lebih susah nggak sih pertanyaannya? Yang ketiga, yang ikut job fair atau apply lewat job portal? Apply job portal. Oke. Lanjut. Corporate atau startup? Waduh. Karir apa pilih dipertaruhkan? Startup. Kan ini konteksnya belum tentu kan. Gue bilang startup deh. Oke. Merasa Safety zone. di tempat kerja sekarang? Gimana? Sorry gak dengar. Merasa nyaman atau tidak di tempat kerja sekarang? Jangan main aman Anda. Gue nggak denger pilihan yang pertama, Mas. Nyaman atau enggak di tempat kerja yang sekarang, Bil? Nyaman. Nyaman. Mantap. Oke. Karir nih, Bos. Pertanyaan lanjutan. Gede susah masuk atau kecil gampang masuk? Ini apaan nih pertanyaan?
Gede susah masuk. Perusahaannya Oke. gede, Iya, gampang masuk. Iya. Atau perusahaan kecil yang gampang masuknya. Pas Gitu. Pikiran jangan Jangan. kemana-mana dulu dong. Iya, pikiran kemana-mana lu. Oke, lanjut Mas Hen. Oke. Pilih interviewee kalau ngomong pakai bahasa Inggris vikimisasi atau Javanglish. Java English lah. Java English. Mantap. Java English. English. Aku baca JFK English. English bacanya sih. Gue juga tadi dengarnya begitu loh. Lanjut. Bos rese atau gaji UMR? Bos rese. Oh. Mantap. Yang penting cuan, coy. Oh iya, cuan for life. Mending ternak lele atau main binomo? Ternak lele. Main binomo Ini anjir. ada binomo. Betul Kalau banget. pilih bukan binomo, gue pilih trading deh kayaknya. Binomo anjir. Oke, lanjut. Marlboro atau Surya? Marlboro. Oh, the taste of Indianis. Apa sih? Apa sih? Apa aja? Lanjut. Kerja Kemal. nggak ada KPI, apa kerja yang ada di KPI? Kerja ada di KPI. Oke. Nggak jelas, bingung pertanyaan ini. Iya, sampai Bukan nih. Maksudnya pertanyaan. Dimas tuh pengen kerja tahu gua. ada KPI atau kerja di KPI ya? Maksudnya KPI. KPI. Iya, KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Iya. Aduh, Anjing. diem. gue baca juga gue 2 kali itu bacanya. Di KPI atau KPI korporat dong ya? Iya benar. Oh iya. Oke, next. lanjut. Kerja sampai jam 12 malam gaji gede, apa kerja jam normal tapi nggak bisa bareng keluarga? Tapi bisa. bareng Tapi keluarga. bisa. Tapi bisa. Tapi bisa bareng keluarga. Tapi bisa bareng keluarga, Gajinya Bil. lebih gede yang mana nih? Gajinya lebih gede yang jam 12 malam. 12 malam. 12 malam. Wah, gokil nih. Cuan Bil for life. menentukan jodoh lu mau nerima lu apa enggak nih, Bil? Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini akan didengar oleh Kalau duit udah hampir 90 viewers loh. Mantap. Ada yang mau tanya lagi nggak sama Billy? Mungkin lebih lanjut. Tadi itu mending nonton Indo XXI atau LK21. Karena apa ya? Indo SXI. Mantap, orang lama. Orang lama, karena setelah dia Langsung aja. diblokir, gue langsung pindah Netflix. Mantap. Bonja. Indo XXI atau Netflix aja. Nggak ada LK21. Untung gak ex hamster lu anjir. Udah nggak zaman X-Hamster sekarang dan. Oh, udah gak jalan ya? OnlyFans. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Iya, gue juga rooming bahas apa sih ini? Alah, bohong lu, Der. Oke, kita masuk ke inti acara kali sekarang ya. Oke. Betul. Jadi biar para netizen yang akan menghakimi moralnya Billy dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Gua lolos jadi kan? intinya- Jadi intinya lu Bill di sini tuh dijebak. Lu kan iming-iming di invite gitu kan, semua lu dijebak sebenarnya. Intinya itu Kita- sih. Kita Jangan, butuh bahan, Bil. Jangan berharap lu kayak dapet privilege gitu ya, guys. Itu enggak. Semua lu tuh dijebak. Lu terlanjur masuk. Lu nggak bisa keluar. Soalnya kalau podcast lain kan antri ya, banyak yang nunggu buat masuk. Kalau ini banyak yang antri buat nolak ya. Gua gak mau. Billy kebetulan mau nih. Enggak, kita milih dari ini yang paling kesepian siapa, Bil? Menurut research lo, jadi lo duluan. Oh. Oke, Bill, sebelum kita bahas, nanti kita akan metodenya kita akan tunjukin CV yang unik-unik. Nanti mungkin kita akan review ya, mungkin kalau perlu dikomentarin ya. Kalau nanti misalnya untuk rahasia pribadi nanti kita akan blur ya. Jadi
Yang penting lebih ke bagaimana sih sebenarnya CV ini ya minimal bisa lolos deh, minimal ya bisa lolos sama para recruiter gitu. Bill, saya boleh Shortlist cerita dulu. HR gitu ya. Ya, minimal lolos dulu shortlist HR. Tapi boleh cerita nggak, Bill? Pengalaman Billy handle per CV-CV-an ini sampai seunik apa, pernah nggak? Boleh dong. Seunik apa ya? Seunik apa ya? Sebetulnya yang banyak unik itu kalau CV-nya CV jebolan job portal. Kayak beberapa job portal mereka langsung template kan. Jadi kayak langsung dimasukin foto atau langsung bikin nama ngawur. Ada yang namanya apa sih kemarin Alex Bad Boy atau apa? Fotonya Alex foto Bad Sasuke. Boy. Gitu-gitu kan itu aneh banget. Tapi kalau yang CV bikin beneran itu so far sih pasti ada essential info lah ya, yang penting. Gitu-gitu sih. Oke. Berarti lu paling aneh di nama ya? Belum pernah nemu sesuatu yang dipajang yang aneh ya? Tapi gue heran ya. Iya deh kayaknya. Semua orang itu kalau buka googling ya cara membuat CV, itu semua panduannya CV banyak banget. Tapi kenapa kita masih ketemu CV yang unik-unik gitu loh? Maksudnya ini mau kita belajar dari mana lagi loh kayaknya. Nah, coba dikasih unjuk Mas, satu contoh CV yang unik nih kayak gimana sih yang kita temukan? Nah, Bill, tapi mau nanya satu pertanyaan. Lo lebih mending milih CV template dari job portal atau kayak misalkan LinkedIn, Jobstreet atau Kaliber apa segala macam, atau mereka ngebuat seunik mungkin sehingga lo juga mikirnya cringe atau aneh? Lo prefer milih mana? Cringe anjir. To be honest, gue nggak pernah ngeliat desain atau bikin unik atau gimananya. Yang gue lihat cuma info yang ada di situ sih. Okay. Jadi mau CV-nya template, mau CV-nya kayak skripsi atau CV yang warna-warni kayak dukung LGBT gitu, bebas. yang gue baca soalnya cuma isinya doang. Mantap. Oke. Nah, ini coba nih Mas Hen. Kalau isinya kayak gini gimana nih, Bill? Di-share kali ya Mas Hen ya. By the way, FYI ini kita dapetnya dari Google ya guys. Kita tidak membuka database yang sifatnya rahasia gitu loh. Betul, kita dapat dari Google. Disclaimer di awal dulu nih, kita tidak menggunakan database apapun. Begita. Aneh kali ini. Sempat heboh nih yang kanan ya. Yang kanan. Dia ini ngelamar untuk di desain grafis gitu ya, atau yang berkaitan dengan iya, sarjana seni kan SSN ya. Gimana Bill? Kalau ngeliat kalau misalnya orang kalau nggak salah ini orangnya udah kerja di BUMN nggak sih? Serius loh? Yang pulang ke rumah bapaknya ini. Aku nggak tahu ya. Oke. Ini unik ya, karena dia eye catching banget kan CV-nya kan. Kayak seakan-akan kayak di koran-koran itu nggak sih, yang orang meninggal gitu-gitu kan, akhirnya dibaca. Tapi itu basically bikin orang nonton, dan gue nggak tahu halaman keduanya. Tapi kalau ngeliat dari sini kan tuh udah ada kontak, udah ada basic info lah ya. Itu bagus sih. Cuma kalau gue baca ya gue awalnya pasti cringe sih, kayak apa sih ini orang, ngapain sih? Tapi gue baca. Ya baca juga. Oh oke. Oke. Tapi Bill, kalau Desi Sanyi sebel banget gue. Posisinya kalau dia ngelamar buat posisi desain grafis masih oke ya. Tapi kalau misalnya dia ngelamar posisi jadi admin gitu, males juga kali ya. Akunting gitu ya, legal. Iya. Bagus-bagus aja sih. Ini basically, konteksnya buat teman-teman yang dengerin, ini CV-nya CV kayak ala-ala itu ya, info orang meninggal. Tapi di situ dia tetap nulisin pendidikan terakhir, terus tetap nulisin email, telepon, bahkan dia ngasih tahu Twitter sama Instagramnya apa, sama portofolionya linknya di mana. Itu udah komplit banget sih. Kalau seumpama buat admin atau buat yang administrasi banget, kayaknya tetap oke-oke aja deh Mas. Masih oke ya berarti Bill ya? Oke. Menurut kalian gimana nih? Karena semuanya kan praktisi HR nih, praktisi
talent acquisition perusahaan. Human resah. Semua. Ya Mas Tapi Hen, kalau gue lihat, gimana Mas Hen kalau menurut Mas Hen? kalau menurut gue yang paling diapresiasi itu keberaniannya sih sebenarnya untuk mengambil tema unsur-unsurnya berkaitan dengan pengumuman kematian gitu loh. Ini definisi out of the box. Iya, definisi out of the box nih gokil nih. Tapi ini karena informasinya lengkap dan maksudnya informasinya penting yang dicantumin ya, pendidikan terakhir, email, telepon, ada porto juga, jadi masih oke ya. Mungkin untuk tambahan yang tulisan di bawah pulang ke rumah bapaknya itu salah satu poin untuk eye catchingnya. Iya betul. Itu epic banget sih. Masalahnya sampai ada jamnya loh. Gue ngerasa nanti disalahgunakan sih, Dim. Bisa jadi sih. Karena fotonya udah black and white juga. Kedua, dia nanti ketuker-tuker, dia misalnya surat lamaran itu adalah pemberitahuan kematian, nanti kalau buku Yasin Tahlil itu surat lamaran nanti jadinya. Kayaknya ini dia CV-nya udah once for a lifetime. Jadi kayak yaudah dia nggak akan ganti lagi karena dia udah di satu perusahaan itu aja udah. Iya kali ya bener tuh. Oke, next CV Mas. Yang Bejita belum nih, Bejita. Ini jangan-jangan orang yang sama nih kayaknya. Beda. Oh, bahasa apa ya? Itu bahasa Jepang itu. apa Jepang kayaknya tuh. Enggak, tapi kenapa fotonya Bezita anjir? Dia pengen jadi anggota Dragon Ball kayak. mungkin dia melamar posisi yang hero gitu. Jadi Iya, bisa. cosplayer gitu kali. Iya kali ya jadi cosplay Iya, nih, bisa yakin jadi. gue nih. Iya Anjir mungkin epic. ya. Ya bisa jadi nih jadi cosplay nih dia nih. Iya. Bezita ya By the way, Allah. gue salah fokus itu kenapa nama grup kalian kayak gitu ya? Karena kecintaan kami terhadap Ya, begitulah. musik. Karena kita garis keras. Nyambung ke episode 2 kemarin berarti ya. Karena kami seberusaha mungkin tidak seperti boneka. Next Mas Hen. Tuh, bentar. Wih, Iya serem banget. terkaget-kaget saya. Astagfirullah. Gimana tuh pendapat lu pada tuh? Itu bahasa apa sih? Itu bahasa Indonesia ya? San Angelo. Inggris kok. Oh, bahasa Inggris. Inggris. Gua nggak bisa Dari lihat luar, kayak. karena di layar handphone. Ini kalau gue langsung close. kayak psycho di ini tahu serial killer gitu. Iya men, gila gue liat fotonya kayak anjir apa sih gitu. Kayak leyak tau gak lu? Ini epic banget. Ya Allah. Gimana Gua nih neither. Bil? Kalau Gua belum lu pernah nemu menemukan sih, CV kayak gini nih? To be honest, gue beranggapan ini nge-joke sih dia. Jadi Iya sih. iya, karena ya udah kayak dia fotonya foto setan gak jelas gini kan. Terus juga nggak tahu nih, gue nggak bisa baca sih tulisannya. Cuma nampaknya sih dia nggak terlalu ada effort untuk membuat CV yang mudah dicerna ya. Iya kan? Kayak paragraf gitu ya, Bill. Ini fix close kalau gua. Auto buka, auto close ya. Iya men, anjir bete lah kayak gitu. Terus misalkan kalau ini ada di Job Street, sayang banget nih kreditnya sumpah. Iya asli, kreditnya sayang buka CV ginian nih. Tapi kita nggak tahu kan dia apply kemana kan. Iya sih, dan ini juga Iya, kayaknya itu gua dia. nggak tahu nih, Kalau apa mungkin apply ke salah satu agensi pengobatan alternatif, gue nggak tahu lagi sih. Mungkin bisa menjadi salah satu hal yang dikonsiderasikan. Tapi di bagian paling bawah ya, gue akan ini. Jadi gue pernah nemuin kayak gini. Postscript. I don't write. Now email me. My email is on the right side of this page. Jadi ada orang itu yang nggak mau nulis nomor HP-nya, tapi kalau mau kontak cuma by email doang. Lu pernah nggak? Oh pernah sih gua. Pernah ada sih orang kayak gitu emang. Dan gua agak kesulitan sebenarnya. Maksudnya nggak semua orang kayaknya ngecek email terus nggak sih?
atau kita pengen balesnya Iya. asap gitu. Tapi mungkin biasanya ada juga orang yang anggap nomor telepon itu hal yang sangat-sangat privacy kan. Bahkan gue Iya. Betul. gue sempat tahu ada kandidat yang marah karena dikontak via WhatsApp. Oh, Dia nggak oke. mau. Karena dia beranggapan WhatsApp itu terlalu privacy. Oh, kita epic nggak juga tahu tuh. kan, kita beranggapan kalau ya udah ketika nomor HP lo connect ke WhatsApp, ya udah jadi kita bisa connect via WA juga kan. Ternyata versi salah satu akun tersebut dia merasa itu terlalu private gitu. Ya itu sebetulnya totally fine kan, nggak apa-apa banget kan. Mungkin juga itu case-nya sama kayak yang di Mas Hendra, dia yang nggak mau dikontak via nomor tapi maunya via email. Oke. Untungnya nggak minta di DM IG aja ya. Iya, anjay. Nambah followers. Tapi kalau misalnya orang oke nggak misalnya kalau mungkin dia nggak mau nyantumin nomor HP-nya, tapi kalau dia memang membuktikan nomor HP orang yang bisa dia rekomendasikan bisa dihubungin itu masih oke nggak? Karena kan sekarang banyak juga orang mencantumkan emergency call gitu dan misalnya atau mungkin buat referensinya dia. Kalau seandainya recruiter untuk ngomongin kayak gitu, itu masih oke nggak? Masih ada peluang lolos nggak? Kalau dia nyantumin ya orang yang bisa dihubungin aja gitu. Jujur kalau gue bingung ya, to be honest. Kayak kenapa dia nggak mau nyantumin nomor sendiri, tapi dia nyantumin nomor orang lain, walaupun itu emergency call, emergency number. Karena semua dia nomor istrinya atau nomor pacarnya gitu kan, ngapain? Kenapa nggak nomor lo sendiri aja gitu kan? Setuju sih gue. Benar. Gue nggak tahu, mungkin pendengarnya HR KKY Talks ini tahu, mungkin ada pendapat lain, bisa di-share aja pendapatnya di kolom komentar di bawah ini ya. Oh, mantap. Tapi gue nggak tahu sih kenapa kalian seperti itu. Cuma kalau menurut gue itu kurang wise aja, karena kita kan sebetulnya di proses rekrutmen itu dua arah kan. Kita butuh, kamu butuh. Jadi kalau seumpama kamu emang butuh kerjaan dan mau dikontak cepet, ya kasih kontak yang emang cepet. Kenapa harus emergency number gitu kan? Setuju. Aneh sih menurut gue. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini bukan semata-mata CV juga, ada juga bagian-bagian CV tertentu yang kayaknya sering bikin kesel. Nah, diantaranya yang kayak gini nih. Nah, ini salah satu Day of my life. Ya, ini aneh banget sih. Jadi kalau seringnya ketemu itu di bagian pojok kiri bawah ya ada infografis yang kayaknya dia berharap seolah-olah mendukung mengenai diri dia, tapi seringkali bikin bingung gitu loh. Gimana nih? Mungkin ada yang ini temuan dari siapa? Dari lu ya, Der, kayaknya, Der. Intinya parameternya dari mana sih gitu kan? Nah, ini kalau ini kan udah gua potong nih, apa maksudnya udah gua bagian ini aja yang gua ambil. Cuma lucunya itu ada sleeping and dreaming about work. Anjir kali, maksud gua ya buat apaan lo masukin CV? Tidur dan memimpikan tentang kerja. Iya, terus kenapa gitu maksud gue? Ya, jadi kaum rebahan sih. Iya. Definisi CV menurut mereka emang sebuah informasi itu sangat penting untuk dimasukin ke CV. Tapi ini too Jadi much. semua informasi dia mau ke kamar mandi berapa kali itu dimasukin mungkin sama dia. Mungkin biar kita empati kali. Iya bisa sih ya kalau Kasian nih orang sampai mimpiin mulu dapat kerja gitu. Oh bisa jadi, tapi kalau gue sih nggak akan gue pilih sih. Ya kalau gue pun juga kayaknya ini orang aneh nih, udah kayak fix nggak akan gue shortlist nih gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bikin CV jangan bikin CV kayak gini ya, jangan dimasukin nih kayak gini nih. Sleeping and dreaming about work. Iya kenapa? Bill, kalau lu ketemu yang kayak gini lu apain, Bill? Ini salah satu yang cringe banget sih. Parah, Bill. Tapi ini memang real, ini di crop dari satu CV yang real ya. Iya, tapi ini kan banyak yang bikin CV kayak gini kan zaman sekarang itu. Tapi betul. Kita kan belum baca, gue kan belum baca CV keseluruhannya kan. Tapi kalau seumpama kita cuma ngelihat bagian ini doang ya, ini hal yang nggak perlu dimasukin sih. Iya, betul. Kayak too much apakah information. Ini bisa ngefek ke kamu lolos atau enggak?
bisa iya bisa enggak, tergantung yang ngelihat CV-nya kan. Spending time with family. Konteksnya ini Bill, misalnya nih ya ada orang yang beranggapan ya kalau lu nggak mau terima gua dengan kondisi gua ya nggak usah direkrut dong gua. Nah mungkin dia mencantumkan ya dia suka tidur dan suka ngayal gitu ya. Itu hal yang perlu nggak, kejujuran seperti itu perlu dicantumkan juga nggak sih Bill sebenarnya? Kalau menurut dia itu emang perlu ya masukin aja nggak masalah. Cuma Tapi kalau menurut lu Bill, kalau menurut gue pribadi ya enggak sih. Gue akan nunjukin yang baik-baik doang di CV. Nah iyalah, iya. Ya kan? Kan Kalau itu jual gue sih diri lebih- kan di CV kan. Ya lebih harusnya relevan aja, lebih kayak lo kan mau cari kerja gitu. Mendingan nulisnya skill. Kalau dia nulis kayak itu kan dia nulis tuh running company, sosial media itu masih oke. Masih Improve oke, Korean benar. language skill itu masih oke. Mhm. Iya kan? Masih oke lah, tapi yang spending time with family kayaknya nggak pengen tahu juga sih gue. Iya, apalagi sleeping and dreaming about work tuh epic sih. Kayak, ya anjay, lu sedesperate itu gimana gitu. Parah loh. dreaming itu ada tanda kurung harusnya. Basah atau kering? Wow. Lupa nyalain AC Kak, jadi panas memang. Oh iya, benar. Keringetan, jadi keringetan bro. Sumuk anjir. Oke, next CV Mas Hen. Next Mas. Coba kita lihat nih model-model sama nih informasi pribadi. Nah nih, ditaruh makanan favorit coba lo. Kalau Pal gentong lo. Pal gentong bro. lapar. Ini Epic gak pasaran tuh? Cirebon nih kayaknya nih. Enggak, maksudnya lu naruh makanan favorit, emangnya perusahaan mau nyediain? Ya kan enggak juga gitu maksud lu. Hobi futsal mendaki gunung. Wah. Kasih referensi buat makan siang kayaknya. Iya, orang empal ya terus kenapa gitu maksud gua. Maksudnya kalau dia kenapa-napa, udah bawain empal gentong aja. Aman. Oh, semacam emergency kontak Medicine ya. empal gentong ya. Iya, referensi. Menurut gua ya, ini kayaknya semacam dia tuh ngasih tanda ya, kalau gua nanti onboarding, lu harus siapin ini gitu. Jadi Oh, ini mantap. bagi karyawan sebenarnya kali ya. Arah-arahnya ke sana dia kayaknya. Oh, jadi untuk teman-teman yang nanti onboarding tolong disediakan gitu ya. Ya gitu. Aja empal gentong lu. Tapi kalau jiwa nyinyir gue kayak mikirnya dia berpikir kalau seumpama di company itu ada yang suka empal gentong, ini sama kayak gue nih, gue terima nih, mungkin gitu. Bisa jadi mutual ya, mutual interest. Enggak sih Bill. Enggak sih Bill. Maksa banget. Sebuah sama berkah gue. dari empal gentong. Hanya ini empal gentong, makanan favorit lu. Ya Allah. Yang ada Kalau ditanya, nyari nanti kita kalau pesen. ditanya gini. Kalau ditanya, kamu diterima kenapa emangnya? Karena empal gentong. Iya. Yang ada orang ketemu orang dalam ya, bukan karena empal gentong. Iyalah, anjir. Karena empal gentong. empal gentong lu. Kredibilitas rekruternya dipertanyakan. Fix next CV. Ini sama juga. Ini sama nih. Ya Allah. Ada warna favorit. Mie ayam dan air putih loh. Hal yang tidak suka menganggur. Mantap. Emang krim itu warna ya? Gue nggak tahu sih. Krem kali. Krem. Broken white. Broken white. Tapi ya keren sih yang bisa nentuin warna banyak banget. Enggak, ini loh hal Merah, yang tidak marun, burgundy, pink Itu, fuchsia, pink itu- apa. biasa itu cewek, Bill, ya kan. Kalau milih lipstick nih, biasa itu gitu. Yang aku mau beli lipstick warna merah kan udah ada. Itu kan merah yang lain, merah marun belum punya gitu. Padahal sama anjing merah. Terus kenapa lu mau beli lagi? Mohon maaf ada gue di sini ya. Tolong Wildan agak ditahan. Oh, iya, maaf Gal. Ntar ada pilihan merah Dan pernah ya? Merah bendera Cina, Iya, merah bendera karena ini Republik. kalau pacar-pacar kita nanti Dimas merasakan ya kalau udah mulai belanja lipstick tuh merasakan Dimas. Sebel banget. Hal yang tidak disukai menganggur anjay. Mungkin menganggur tuh minum anggur kali dia nggak suka ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh imbuhan menganggur. Anggur gitu kali ya. Nggak suka dia minum anggur. Wow, Gue sebel banget. Ini gue sebel banget lihat CV ini nih asli.
Epic. Ini sebuah kejujuran dong kan, harusnya dia mungkin kayaknya meng-counter karena kalau rekrutmen kan daripada beli kucing dalam karung, mending gue jujur aja, mungkin kayak gitu kali filosofinya. Iya sih, tapi kayak ini too much information gak sih? Kayak makanan minuman air putih lo anjing, ya semua manusia juga minum air putih ya. Lo apa Bezita emang? Tapi gue punya temen SMA ya yang selama gue 3 tahun hampir sekelas terus, dia nggak pernah minum air putih, tau nggak? Lah terus minumnya apaan anjir? New green tea tiap hari masih ada. Oh berarti sekarang sekarang ginjalnya rusak kali ginjalnya. Coba deh suruh cek deh. Tapi dia masih sehat-sehat aja kan, Gal? Hah? Kagak tahu sih, gue nggak mau tahu juga sih nasib dia gimana. Tapi setiap gue tanya, aku nggak suka air putih, so manja gitu loh. Oke. So cantik cewek. tuh, gue gituin. Oke. Jiwa sama. Jiwa ngelabraknya Gali. Next. Nah ini nih Yasin nggak tuh, bener tuh. Orang takut Buku mukanya ada Yasin di nih. situ ya, dia ngedit sendiri, coba. Ya Allah, ya Assalamualaikum. Robbi. Astagfirullah. Orang-orang Ini. ini kenapa sih? Ada Ini nih. namanya lagi, maaf ya Pudra, namanya ada di sini. Kok nggak di Ada nama bapaknya kan, jadinya binnya tuh nama bapaknya. bapaknya ya bener. Oke deh, gua tutupin sekarang pakai tangan. Nggak bisa. Nggak kelihatan. Gimana Bil? Kalau dia ngelamar posisi mungkin staff rekrutmen buat tim lu akan ambil nggak Bil? Enggak Mas. Enggak ya? Sorry ya Mas Pudra ya, sorry banget, tapi enggak. Mungkin Dengan kreativitasnya sangat tinggi. Malah dengan CV yang kayak gini Mas, kayak ya gimana ya? Ya nggak tahu sih, tapi gua enggak. ya oke, fine. Mungkin mau dijadiin vendor Yasin, Bil? Kalau lu tertarik. Tapi kayaknya dia daftarnya video editor, video kreator gitu loh. Mungkin dia mau menunjukkan skill ngeditnya dia kali. Edit video nggak kayak gini juga sih. Iya sih, harusnya gerak sih. Iya, makanya males juga gitu. Kenapa Yasin gitu? Nggak, dia nggak ada takut-takutnya. Kalau gue takut loh muka gue jadi cover Yasin gitu. Ya iyalah. Kayak gimana gitu? Anjay. Oke, next CV Mas Hen. Dan next Mas. Kreatif oke, cuman kayaknya ya esensial no lah. Next CV Mas Hen masih ada nggak sih? Kita masih kayaknya. Ini vakansi ya berarti ya, lowongan. Oh, ini vakansi. Kalau vakansi oke lah. Ini kayak gini nih dibahas nih. Ini relevan untuk kita bahas nih. Nah, Bil, monggo Bil. Tempat dan waktu dipersilakan Bil. Kenapa dia menuliskan bintang yang sangat bertaburan ini di pojok kiri bawahnya gitu? Tapi gue mau ngaku ya, Kayaknya dulu gue pas tahu gue deh baru CV lulus apa gue ini. bikin kayak gini loh CV gue. Gue nggak pernah sih, untungnya. FYI CV gua buat masuk ke company sekarang kayak gini. Ada kayak skill bahasa Inggris, 85 skornya. Wow, gila. Terus ada skill apa sih, editing atau apa gitu. Skornya segitu juga. Kenapa ya? Gue mikirnya kayak gue bangga gue bisa itu. Tapi setelah bekerja dengan tekun, belajar kayak anjir ini salah yang gue lakuin, gue malu banget. Tapi kalau tapi boleh nggak sih sebenarnya sampai sejauh mana tingkat kepercayaan diri kita tuh untuk nyantumin skill itu? Ya memang gue punya skill ya harus gue cantumin. Maksudnya ukurannya itu kayak gimana ya? Apa ada masukan nggak Bil buat siapapun yang mau bikin CV? Kalau menurut gue boleh atau enggak boleh, ya kan, terserah kalian. Tapi akan lebih bagus kalau emang itu ada sertifikat mungkin atau ada hal yang menentukan kalian bisa skor gitu kan. Kalau mama ngasih skill yang dikuasain itu English, mungkin dikasih tahu juga mungkin kalian pernah tes TOEFL atau TOEIC atau IELTS, apapun itu masuk sekolah juga. Atau kalian kalian punya skill video editing pakai After Effects atau Premiere, terus kalian nunjukin pernah dapat sertifikat atau punya portofolio, cantumin aja.
Sebetulnya banyak nggak sih yang nyantumin skill di CV, cuma nggak kayak Banyak. ada range gitu kan. Cuma ditulis aja dia bisa apa aja gitu. Cuma ntar kalau Iya. interview bakal di follow up. Kayak itu nggak apa-apa, tapi kalau dikasih diagram kayak gitu, ya yang nilai lu siapa, Tuhan atau siapa? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Jadi Kadang- better ditulis aja ya. Misalkan Nggak usah pakai skor ya. nggak usah pakai skor, bisa apa gitu. Kecuali memang yang ada skornya Ada kayak TOEFL, sertifikatnya. kecuali kayak TOEFL, IELTS gitu, lu kan abis tes dapat skor gitu. Cuma kalau ini kan kayak tadi Microsoft Word bintangnya 4, Microsoft Excel bintangnya 3. Ya lu dapat nilai dari mana? Sekolah di Microsoft atau gimana gitu kan? Tapi lu Yang ngasih jujur, benchmark CV-nya tuh gitu siapa? Gue enggak sih. Oh anjir, gua doang berarti ya? Gua malu Gue banget. enggak. gue iya. CV pertama gue tapi Jujur nggak baru lo? lulus Gak 2015. segede itu sih. Bahkan gua sampai Iya. sekarang belum gua edit kan, gua belum bikin CV baru. Jadi Ya tiap kan gua lu tiap belum gua mau play di-approach, lagi, Bil. tuh, tiap gua di-approach diminta CV, gua nggak pernah ngirim. Gua selalu bilang download dari link saya aja gitu. Ini ya, Cari aman. mohon para headhunter ya untuk Billy jangan direkrut dulu, jangan rekrut dulu ya karena beban di pundaknya sangat besar untuk tim ya. Betul. Dan Billy nggak punya CV yang terbaik. CV Billy jelek. Aduh. Tapi gue soalnya mana? pernah ini loh, Gal, menanyakan juga, misalnya kayak CV kayak Billy gitu, misalnya masuk ke gua. Sebenarnya personal information-nya terus yang pengalaman tuh bagus gitu. Tertarik lah mau gue panggil. Akhirnya gue panggil kan. Pada akhirnya skill itu gue counter gitu. Gue tanyakan saat interview kan kayak, ini kamu nilai diri kamu bisa 80 nih dari mana? Siapa yang nilai gitu. Dan mereka jawabnya ya menurut saya sendiri gitu kan. Ya itu kan kocak ya dia kayak ya, menurut saya sendiri. Ntar pas di tes taunya cuma dapat 50 lu tes 80 gimana? Diem aja nggak usah jawab. Jadi kayak hati-hati lah buat teman-teman yang mau bikin CV kayak gitu ya. Tapi ada satu hal lagi sih yang kemarin kita sempat bahas di grup, yang hati-hati itu adalah mencantumkan KTP kalian. Oh iya benar. Ya kan? Karena sekarang untuk kita apply apapun online, kayak kredit online, cuma butuh KTP doang dan foto KTP loh. Jadi Iya, kayak betul. sebahaya itu. Maksudnya kita nggak ada yang pernah tahu kan kalau database-nya, misalkan suatu perusahaan database-nya dihack sama hacker, terus data kalian dipakai buat apply kredit online, tiba-tiba datang rentenir, datang kan, lu kagak ngerasa minjem, lu suruh bayar gitu kan. Jadi Betul. yang kayak gitu sih, scanan. Jadi sering banget kalau gue paling nggak suka ya pribadi dapet CV yang isinya adalah scanan muka. Pertama pas foto di scan sebesar HVS, jadi isinya muka semua. Terus udah gitu ijazah di scan, terus KTP di scan. Itu nggak perlu sih. Kalau emang kalian kepilih, kita pasti akan minta dokumen itu nantinya gitu. Jadi Iya, jangan betul. cantumin di awal. Betul. Setuju. Bahaya banget. Paling yang penting di awal tuh kayak ya apa namanya CV pasti, terus apa namanya biasanya surat lamaran biasanya kalau diminta Iya. sama perusahaan. Udah itu aja dulu Itu gitu. aja bener, 2 itu aja. Terus kalau misalnya diminta kan biasanya oke, misalnya lolos ke tahap selanjutnya baru diminta kayak transkrip, ijazah, kopi KTP, NPWP gitu kan. Jadi kalau di awal tuh nggak usah lu masukin RAR ya kan, CV dan kelengkapan kayak kita iya kan, lu sering nemu pasti CV dalam RAR itu gue paling males. Ini enggak? Ekstrak dulu ya. Ekstrak dulu ya elah gue kayak Lo download tau game nggak yang bajakan paling anjir. lagi apa? Apa tuh? Apa? Lo pernah nggak nerima CV, PDF atau RAR, terus di password? Wah anjir. Belum pernah sih, gue belum pernah. Gue belum Gue gitu. langsung oke, fine, bye, selamat Iya tinggal. kan? Kayak ya lu ngapain? Karena kita sejujurnya recruiter atau talent acquisition di setiap perusahaan tuh mau nge-shortlist cepet gitu kan. CV yang masuk ke kita nggak cuma 1, 2, 10, 20, yang masuk ke kita 100-an bahkan ada ribuan gitu. Ribuan gitu loh satu hari. Jadi kalau mau ngecek CV ya udah kita cek CV langsung PDF-nya aja kita buka yes or no langsung kita decision gitu. Nggak perlu download dulu, ekstrak dulu kayak download game bajakan anjir. Pakai diekstrak ya kan. Allah. Kita sebenarnya punya satu CV nih yang mau kita bahas. Mungkin next episode aja ya Mas Hen. Kali boleh. Jadi, Oh iya, nanti bersambung ya. kayaknya kita juga open lagi deh, mungkin siapa tahu yang masih mau coba
men-challenge dirinya, yang mau upload ya bisa aja kirim ke hrtalk@gmail.com. Dan Mantap. mungkin next episode kita kasih contoh ya, contoh CV Yang bener. Iya, yang iya, oke menurut kita masing-masing, kan CV itu selera juga gitu. Ya, Kita ya. akan Oh, ya. tunjuk nanti. Dan orang ini rela ya untuk kita up Ya, ini aja. rela loh. Ini rela untuk kita bedah CV-nya ya. Ditunggu Jumat ya, CV Mas satu ini. Bill, buat Bill kalau mau dikirim boleh Bill, CV lu Bill. Iya, Bill, coba Bill contoh Bill. Bill contoh Bill. Bill Contoh yang memberikan salah. contoh bahwa di luar sana masih ada harapan walaupun CV-nya based on true story, Billy. Ya Bener-bener. Allah. Kirimnya CV doang lagi, kayak bener-bener CV 1 lembar dikirim. Tapi Dipanggil. masuk sekarang ya kan? Iya. Wah, rezeki emang bener lu Bill. Rezeki memang nggak bohong. Oke, gimana Jadi Mas Hen? kesimpulannya apakah? Oh, kesimpulan dari Billy kali ya. Bill, mungkin lu Boleh, ada Bill. kesimpulan deh untuk buat Kesimpulan episode gue. ini. Oke. Untuk CV teman-teman yang mau bikin CV. Oke, jadi teman-teman kalau mau ngelamar kerjaan, yang paling penting buat dikirim itu CV yang penting. Dari CV itu harus ada essential info kayak data diri, terus kalau ada pengalaman sebelumnya, baik itu kerja atau organisasi, intinya leadership lah ya, dan ditulis juga deskripsinya. Sama itu aja sebetulnya penting itu sih, kontak dari semuanya itu. Pendidikan juga. Nah kalau nulis pendidikan jangan cuma nulis kampus. Nggak kampus doang, jurusan apa lo nggak tahu kan? Kalau nggak gitu jurusan doang lo dari kampus mana? Nggak penting sebenarnya kampus sih, nama kampusnya, yang penting jurusannya. Cuma kalau bisa ya ada jurusan, ada kampus juga. Itu aja. Sama Jadi, GPA paling ya Bill ya? GPA ya perlu nggak perlu sih, tergantung request juga sih sebetulnya. Oke. Tapi mungkin kalau selain- identitas yang harus dibikin singkat kali ya, Bill. Sebenarnya cukup nama, alamat email, nomor telepon, Benar. sama pendidikan tadi udah ya. Bener, kayak lo nggak perlu Mafa, Mifa, untung nggak tulis doi siapa juga kan. Untung bias K-pop siapa, bias lo siapa, bias lo. Iya. Anjay. Gitu. Jadi intinya yang penting-penting aja. Kalau mau nulis skill ya udah ditulis skillnya apa. Gitu. Sebetulnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di nulis CV. Tapi lengkap atau nggak lengkap, atau perlu atau nggak perlu, itu aja sih. Jadi nggak usah minder kalau CV-nya jelek, nggak usah minder kalau CV-nya nggak warna-warni, nggak desain, nggak keren. Yang penting adalah isinya. Mantap. Oke Mas Hen, kita closing. Oke. Buat next time ya, kalau misalnya teman-teman ini kalau mau misalnya mau nitip-nitip ya, mau buka lapak sekalian ya. Oh, boleh. Barang yang mau nanti di episode ke depan kita boleh kok ya, mungkin adlibs ya, atau mungkin punya materi atau promo yang tertentu yang mungkin mau dititipin, kirim aja juga boleh. Ya, info lowongan juga boleh ya Mas ya. Wah, ntar ada masalah nggak sama Billy ntar nih? Oh iya bener. Iya bener. Jangan deh. Lowongan perusahaan kita aja deh. Lu ke silent Mas. Udah deh, dan kita aja yang closing. Jadi guys, next week kita masih akan bahas soal CV. Ada CV yang masuk dan kita akan kasih rekomendasi CV yang oke menurut kita ya. Yaps. Jadi untuk sekarang episodenya sampai sini dulu episode kali ini. Nextnya masih kita bahas tentang ngebedah CV, sama mungkin ada DM lucu masuk ke kita gitu ya. DM lucu masuk ke kita. Nanti juga akan kita bahas cara approach HR tuh yang bener gimana sih, cara nanya lowongan yang bener di link itu gimana sih, nanti juga akan kita bahas di next episode gitu. Oke, guys. kita udah kebanyakan bacot hari ini. Bye. Dadah, see you. Thank you ya Bill. Thank you Bill. Thank you udah diundang. Good luck. Yuk.